Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan hidayah taufik dan kenikmatan karunia Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dan ikhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum, kita bertemu kembali di kajian kitab Ar-Rahiqul Makhtum, Bahthun fi Siratin Nabawiyyah ala sahibiha afdalis salatu wassalam, karya Syekh Safi Rahman Al-Mubarak Furi hafizahullahu rahimahullahu ta'ala. Dan ikhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum, kita sampai di bab baru, berkaitan tentang kita sudah menyelesaikan tata letak geografi Arab, kemudian bangsa-bangsa Arab yang mendiami wilayah Arab, dan kita sampai di pembahasan al-hukm wal imaratu fil Arab. Lembaga pemerintahan dan kepemimpinan di Arab. Ketika kita sudah membahas berkaitan tentang raja-raja, bangsa dan suku-suku, maka kita akan membahas berkaitan tentang lembaga pemerintahan dan kepemimpinan yang ada di Jazirah Arab. Kata beliau rahimahullah, manakala kita hendak membicarakan kondisi bangsa Arab sebelum Islam, maka kami memandang perlu untuk membuat miniatur sejarah pemerintahan, kepemimpinan, aliran-aliran, dan agama-agama yang berkembang di kalangan bangsa Arab, agar lebih mudah bagi kita untuk memahami kondisi yang tengah bergejolak saat kemunculan Islam. Di saat terbitnya matahari Islam, para penguasa di Jazirah Arab bisa dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, raja-raja bermahkota. Raja yang memiliki mahkota. Tetapi pada hakikatnya mereka tidak memiliki independensi. Kemudian yang kedua, para pemimpin dan pemuka kabilah atau suku yang memiliki kekuasaan dan hak-hak istimewa sama seperti kekuasaan para raja. Mayoritas mereka memiliki independensi penuh. Namun, boleh jadi sebagian mereka bersubordinasi dengan raja bermahkota. Jadi di Arab sebelum datangnya Nabi SAW, pemerintahan itu ada dua yang memiliki mahkota, itu Romawi, Persia, begitu. Kemudian yang kedua, itu yang bermahkota itu biasanya wilayahnya besar banget. Kemudian yang kedua, raja, pemimpin atau kabilah atau suku. Walaupun mereka tidak memiliki mahkota, tapi mereka memiliki kekuasaan. Dan bisa jadi adanya hubungan antara raja suku-suku tadi dengan kerajaan besar Romawi. Raja-raja yang bermahkota tersebut adalah raja-raja Yaman, raja-raja kawasan Syam, keluarga
besar Ghassan dan raja-raja Hira. Sedangkan penguasa-penguasa selain mereka di Jazirah Arab tidak memiliki mahkota. Tidak hanya Romawi atau Persia saja, tapi raja-raja yang memiliki mahkota adalah Raja Yaman, kemudian Raja Ghassan, kemudian Raja Al-Hirah. Nah, sisanya mereka tidak memiliki mahkota. Kemudian penulis Syekh Safi Rahman membahas tentang pertama kerajaan yang berada di Yaman. Di antara suku bangsa tertua yang dikenal di Yaman dari kalangan Arab Aribah adalah kaum Sabah. Kaum Arab Aribah adalah keturunan Ya'rib bin Yashjub. Ya'rib bin Yashjub bin Qahtan. Atau disebut suku Qahtani atau Al-Arabul Aribah. Nah, di Yaman itu ada kerajaan Sabah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat surat khusus berkaitan tentang kerajaan Sabah. Surat Sabah. Dan Sabah ini dia termasuk orang Arab asli. Tapi tidak sampai kuno banget. Jadi kaum Sabah ini dia ada setelah Bilqis. Jadi Bilqis itu kan sama Nabi Sulaiman, ya kan? Bilqis sama Nabi Sulaiman. Setelah Bilqis, jarak beberapa saat setelah Bilqis, maka muncullah kaum Sabah ini. Bilqis dia masuk Islam. Awal mulanya Sabah ini juga sama masuk Islam. Sampai akhirnya betul-betul Sabah ini luar biasa membangkang kepada Allah. Akhirnya Allah runtuhkan bendungan, Allah jebolkan bendungan Sabah. Nah, sehingga Sabah ini beratus-ratus tahun ya ikhwah, sebelum lahirnya Nabi Isa sama setelah Nabi Isa. Nah, kita lihat keberadaan dan peran negeri Sabah berhasil diketahui berkat penemuan fosil Aur. Yang diperkirakan sudah ada sejak 25 abad sebelum Masehi. 25 abad sebelum Masehi. Jadi memang Sabah ini setelah Bilqis dan setelah Nabi Sulaiman. Sedangkan Sulaiman ini sebelum Nabi Isa, bukan? Nah, sehingga kaum Sabah ini sebelum datangnya Nabi Isa alaihi salam. Puncak peradaban, pengaruh serta perluasan pemerintahan mereka dimulai 11 abad sebelum Masehi. Kalau antum ingin mengetahui, antum bisa cek di Google atau di YouTube berkaitan tentang kerajaan Sabah. Di sana ada peninggalan-peninggalan kayak bendungan, betul-betul bendungan zaman dahulu kala, sampai sekarang masih ada. Dan sekali lagi, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, ini menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu ada dan Allah itu maha benar. Ketika kaum Sabah durhaka kepada Allah, Allah pun murka, akhirnya bendungannya pun
Allah jebolkan. Ada yang mengatakan Allah menciptakan tikus, yang mana tikus ini menggerogoti bendungan, akhirnya jebollah ke bendungan tersebut. Dikatakan tikusnya itu besar-besar seperti kucing, betul-betul apa? Besar sekali. Dan bendungan Saba ini dia dihasilkan dari mata air gunung, ya, mata air gunung. Kemudian ada orang yang cerdas waktu itu, kemudian membuatlah bendungannya terbuat dari batu, kemudian timah, nah disusun besar banget. Sampai akhirnya bendungan yang tingginya itu sekitar 16 meter, kemudian lebarnya 60 meter, kemudian panjangnya 620 meter. Nah, kurang lebih segitu. Kemudian bendungan ini bisa mengairi sawah-sawah atau kebun-kebun orang-orang Yaman, suku Saba, sampai berhektar-hektar. Berapa hektar ya? Kelihatannya hampir 10.000 hektar. Nah, kalau nggak 9.000 hektar. Dan kebunnya ini ada dua macam. Ada dua letak kebun Saba. Yang pertama sebelah selatan, yang kedua sebelah barat. Sebelah selatan, jadi bendungan selatannya di sana ngalir air, mengairi berapa ribu hektar gitu. Kemudian satu lagi airnya mengalir ke sebelah baratnya. Nah, bahkan dikatakan buah-buah yang dihasilkan dari bendungan tadi itu besar banget. Ya, kalau tomat itu gede, luar biasa. Pokoknya buah-buahnya besar-besar. Jadi Allah betul-betul baldatun thayyibatun, menjadikan Sabah itu negeri yang betul-betul banyak sekali berkahnya. Sampai mereka juga menanam beberapa pohon yang tidak didapati di negeri-negeri yang lainnya seperti di Mesir kuno. Sampai orang-orang negeri Mesir pun mensuplai tanaman tersebut dari negeri Sabah. Ditambah lagi, kalau antum perhatikan di peta, mana ya Sabah? Nih, ibarat daerahnya sini. Dah, ini Yaman atau Sabah. Ini kan ada terusan nih untuk masuk. Nah, ini tuh biasanya buat perahu-perahu atau kapal-kapal yang melewati. Nah, mereka singgah sekalian mampir ke Sabah. Negeri Sabah, negeri yang Allah berkahi. Tapi mereka kufur kepada Allah, akhirnya Allah pun murka. Ya, kurang lebih ya daerah sinilah. Di sini. Ini kurang lebih ya bendungannya. Terus sebelah selatan sini ada kebun sekitar 5.000 hektar. Kemudian baratnya ini juga banyak. Nah, awal mula beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ujung-ujungnya mereka tidak beribadah kepada Allah. Murka Allah. Nah, kita kembali. Puncak peradaban, bahkan ikhwah, di antara disebutkan bahwasanya bendungan tertua di dunia ya Sabah itu. Sabah itu kayak bisa memiliki ide cemerlang, otaknya itu bisa jalan sampai bisa membuat bendungan begitu besar. Ya, mereka adalah orang pertama kali membuat bendungan. Nah, ya, bendungannya besar lagi. Dan bendungannya ini awalnya cuma berapa meter, kemudian tinggikan. Subhanallah. Tapi mereka kufur kepada Allah, makanya Allah pun murka. Pengaruh serta perluasan pemerintahan mereka dimulai sejak abad 11 sebelum Masehi.
Klarifikasi periode pemerintahan mereka dapat diperkirakan mana ini? Dapat diperkirakan sebagai berikut. Antara tahun 1300 sebelum Masehi hingga 620 sebelum Masehi. Pada periode ini, dinasti kaum Saba dikenal dengan dinasti Al-Mu'minah. Kita harus lihat ini Arabnya nih. Disebut Mu'minah, terjemahannya gimana sih? Dikenal dengan dinasti Al-Mu'inah. Nggak ada. Terjemahannya gimana nih? Sedangkan raja-raja mereka dijuluki Mukrib Sa'ba. Nah, kalau rajanya ada, tapi kok dinastinya nggak ada yang namanya. Nah, ala kulihal. Kita cuma baca aja ya, nggak usah terlalu diperdalam, lagi pula juga nggak ini. Dengan ibu kotanya bernama Sorwah. Kemudian yang puing-puingnya terletak sekitar 50 km ke arah barat laut. Barat arah laut dari kota Ma'rib dan berjalan 142 km arah laut, arah timur kota Son'a yang dikenal sebagai sebutan Karibah. Nggak membingungkan. Nggak usah kita ini deh. Tapi gimana lagi, harus kita baca. Minimal dibaca aja. Ini nggak ada kaitannya dengan Nabi. Namanya penelitian ya. Gimana nggak menang coba dibahas kayak gitu. Penelitian zaman-zaman dahulu kala. Kemudian pada periode mereka lah dimulailah pembangunan bendungan yang dikenal dengan namanya Bendungan Ma'rib. Ya, jadi Sabah itu adalah kerajaan. Adapun bendungannya disebut Bendungan Ma'rib. Dan memiliki peran besar dalam sejarah Yaman. Ada yang mengatakan wilayah pemerintahan kaum Sabah ini telah sampai ke tingkatan aneksasi terhadap kawasan di dalam dan luar negeri Arab. Ya intinya betul-betul luar biasa deh pokoknya gitu. Tapi nanti Allah murka, kemudian bendungannya pun jebol, hancur. Kemudian ladang-ladangnya yang luas berhektar-hektar itu langsung betul-betul berubah menjadi pahit, nggak nikmat sama sekali. Nah, yang kedua, antara tahun 620 sebelum Masehi hingga 115 sebelum Masehi. Pada periode ini, dinasti mereka dikenal dengan dinasti Saba dan julukan Mukrib mereka tinggalkan untuk kemudian hanya dikenal dengan raja-raja Saba. Mereka menjadi Ma'rib sebagai ibu kota, menjadikan Ma'rib ibu kota, menghentikan Sarwah. Itu Sarwah yang tadi diganti kemudian jadi Ma'rib jadi ibu kotanya. Puing-puing kota Ma'rib dapat dijumpai pada jarak 192 km dari arah timur Son'a. Yang ketiga, dari tahun 115 sebelum Masehi hingga tahun 300 Masehi, pada periode ini, dinasti mereka dikenal dengan dinasti Al-Himyariyah pertama. Sebab kabilah Himyar telah memisahkan diri
dari kerajaan Saba dan menjadikan kota Raidan sebagai ibu kotanya, menggantikan Ma'rib. Kemudian kota Raidan dikenal dengan nama Dhaffar. Puing-puingnya dapat ditemukan di sebuah bukit yang memutar dekat Yarim. Pada periode ini, mereka mulai jatuh dan mengalami kemerosotan serta kerugian besar dalam pandangan yang mereka lakukan, perdagangan yang mereka lakukan. Di antara penyebabnya adalah beberapa faktor. Pertama, dikuasainya kawasan utara Hijaz, saat itu disebut dengan Al-Batha, penerjemah, oleh etnis Anbat. Kata ini sekarang digunakan untuk menyatakan percampuran antara etnis selain Arab. Penerjemah. Kedua, keberhasilan bangsa Romawi menguasai jalur perdagangan laut setelah sebelumnya mereka berhasil menaklukkan Mesir, Syria, dan bagian utara kawasan Hijaz. Nah, ketiga, adanya persaingan antar kabilah. Faktor-faktor ini yang menyebabkan berpencarnya keluarga besar dari suku Qattan, Ali Qattan, dan hijrahnya mereka ke negeri-negeri nan jauh. Periode keempat, dari tahun 300 Masehi hingga masuknya Islam ke Yaman. Periode ini dinasti mereka dikenal dengan dinasti Al-Himyariyah kedua. Pada periode ini, kerusuhan-kerusuhan dan berbagai peristiwa silih berganti melanda mereka. Tindakan kudeta mengkudeta terjadi secara beruntun. Demikian pula perang saudara. Kondisi ini membuat mereka menjadi santapan empuk bagi kekuatan asing yang selalu mengintai hingga kemudian mengakhiri kemerdekaan yang pernah mereka reguk. Begitu juga pada periode ini, bangsa Romawi berhasil memasuki kota Aden. Dan atas bantuan mereka, untuk pertama kalinya bangsa Habasyah Ethiopia berhasil menduduki negeri Yaman, tuh kan? Jadi Romawi sama Habasyah itu kayak adik kakak begitu. Kan nama-nama sama-sama menyembah Nabi Isa. Aslinya Habasyah itu nggak bisa masuk ke Yaman. Nanti ujung-ujungnya ke siapa? Ke Abraha itu loh ikhwah, kisah Abraha. Dibantu dulu sama negeri Romawi yang ada di Palestina sana, menguasai, baru habis itu minta bantuan ke Najasyi, untuk Najasyi ngirim Abraha begitu. Yaitu pada tahun 340 Masehi, jadi sebelum lahirnya Nabi. Hal itu dapat mereka lakukan dengan memanfaatkan persaingan yang terjadi antara dua kabilah, yaitu kabilah Hamadan dan kabilah Himyar. Pendudukan mereka berlangsung hingga tahun 378 Masehi. Kemudian negeri Yaman memperoleh kemerdekaannya. Akan tetapi mulai timbul keretakan pada bendungan Ma'rib hingga mengakibatkan terjadinya banjir besar seperti yang disebutkan oleh Al-Quran dengan istilah Sailul Arimi. Sailul Arimi yaitu pada tahun 450 atau 451 Masehi itu. Jadi sebelum Rasulullah SAW apa? Kan Rasulullah lahir 571 ya. Itulah peristiwa besar yang berkesudahan
dengan runtuhnya peradaban dan bercerai-berainya suku bangsa mereka. Habislah. Siapa tadi? Abraha. Bukan Abraha. Orang-orang Yaman tadi loh. Sabak, nah. Pada tahun 527 Masehi, Zunuwas 523, berarti sebelum datangnya Nabi. Belum lahir Nabi. Pada tahun 523 Masehi, Zunuwas, seorang yang berdarah Yahudi, memimpin penyerangan yang keji terhadap penduduk Najran yang beragama Nasrani. Yahudi Nasrani perang. Dan berusaha memaksa mereka meninggalkan agama Nasrani. Ayo, kamu harus murtad dari agama Nasrani. Karena mereka menolak, Nasrani menolak, maka dia memerintahkan agar parit-parit besar digali. Lalu orang-orang Nasrani dilemparkan ke dalam api yang sudah dinyalakan di dalamnya, dibakar hidup-hidup. La ilaha illallah. Hal inilah yang diisyaratkan oleh Al-Quran dalam surat Al-Buruj melalui firman Allah Subhanahu wa taala, qutila ashabul ukhdud. Tapi aneh ya, kan udah tahu kalau mereka tahu orang-orang Nasrani dibasmi, dihancurkan sama Zunuwas, mungkin sudah nggak ada lagi yang mau bantu siapa? Orang-orang Yahudi yang melawan Palestina. Ya. Nah, binasa dan laknatlah orang-orang yang membuat parit hingga akhir surat. Kejadian inilah yang menyebabkan timbulnya dendam Nasrani yang menggebu-gebu di bawah komando pemegang Imperium Romawi untuk menaklukkan dan memperluas daerah kekuasaan terhadap negeri Arab. Mereka memprovokasi orang-orang Habasyah Ethiopia dan menyiapkan armada laut untuk mereka, sehingga bergabunglah sebanyak 70.000 personil tentara dari Ethiopia Habasyah. Mereka untuk kedua kalinya berhasil menduduki negeri Yaman di bawah komando Aryat pada tahun 525 Masehi. Kemudian Raja Habasyah mengangkatnya. Dia menjadi penguasa di sana hingga kemudian dibunuh oleh Abraha. Abraha pembunuh ternyata, Pak. Mereka untuk kedua kalinya menduduki negeri Yaman dengan komando Aryat pada tahun 525 Masehi. Kemudian Raja Habasyah mengangkatnya. Dia menjadi penguasa di sana hingga kemudian dibunuh oleh Abraha bin As-Sabbah Al-Ashram. Ternyata Abraha ini, jadi ceritanya tuh gini, Sabak udah dikuasai sama Romawi. Habis itu Romawi pun banyak banget yang ada di Yaman. Karena Romawi itu kan jauh, akhirnya minta bantuan sama negeri yang terdekat Romawi juga, yang Kristen juga. Akhirnya Najasyi itulah yang membantu. Kemudian tinggal Najasyi di sana kisaran berapa lama ya? Berapa lama begitu? Kemudian tibalah Zunuwas. Zunuwas itulah orang Yahudi yang dendam kusumat sama Nasrani. Akhirnya Nasrani pun dimasukkan ke parit-parit, akhirnya matilah mereka. Dendam kusumat nih, akhirnya yang Romawi yang pusat Palestina sana benci banget.
sampai akhirnya mengerahkan 70.000. Pokoknya harus bisa menduduki Mekah. Yaman. Akhirnya bisa menduduki Yaman. Akhirnya Yahudi digulingkan. Kembalilah berjaya siapa? Najasyi dan atau Romawi tadi. Kemudian mengangkat Aryat. Setelah Aryat diangkat jadi raja di sana, ternyata Abraha pun nggak suka dan akhirnya Abraha membunuh. Membunuh siapa? Si Aryat tadi. Mana si Aryat? Aryato. Inilah Aryat. Tulisannya kayak gitu. Nah, Abraha bin Sobbah al-Ashram, salah seorang komandan tentara sendiri pada tahun 549. Dia kemudian mengambil alih pemerintahan. Abraha itu kayak gitu loh. Orang nggak punyanya. Kemudian Abraha menggantikan Aryab setelah meminta restu Raja Habasyah karena udah membunuh. Abraha inilah yang mengerahkan pasukannya untuk menghancurkan Ka'bah. Dalam pentas sejarah, Abraha dan bala tentaranya dikenal dengan pasukan penunggang gajah, Ashabul Fil. Sepulangnya dari sana menuju Son'a, dia tewas dan digantikan oleh kedua anaknya secara bergantian. Abraha mati, kemudian digantikan dua anaknya. Kedua-duanya ini malah menjadi penguasa yang lebih otoriter dan sadis dari Abraha sang ayah. Luar biasa. Kemudian Rasulullah diutus jadi Rasulullah lahir begitu ya. Setelah peristiwa perang gajah tersebut, penduduk Yaman meminta bala bantuan kepada setelah peristiwa perang gajah tersebut, penduduk Yaman meminta bala bantuan kepada orang-orang Persia. Nah, penduduk Yaman minta bantuan orang-orang Persia penyembah api, lalu melakukan perlawanan terhadap pasukan Habasyah, sehingga mereka pada akhirnya dapat mengusir orang-orang Habasyah tersebut dari negeri Yaman dan memperoleh kemerdekaan pada tahun 575. Berarti Nabi Muhammad umur 4 tahun ya. Di Yazin al-Himyari. Mereka kemudian mengangkatnya menjadi raja. Ma'di Yakrib ternyata masih mempertahankan sejumlah orang-orang Habasyah guna menjadi pelayan baginya dan mengiringi perjalanan-perjalanannya. Akibatnya suatu hari mereka berhasil merencanakan pembunuhan kepada Ma'di Yakrib. Dengan kematian ini berakhirlah tumpuk kekuasaan dari dinasti Ziyazin. Untuk itu Kisra mengangkat seorang pelaksana pemerintahan dari bangsa Persia di Son'a dan menjadikan Yaman sebagai salah satu wilayah konfederasi kerajaan Persia. Kepemimpinan orang-orang Persia atas negeri Yaman terus berlanjut hingga era kepemimpinan orang Persia berakhir yang bernama Bazan yang memeluk Islam pada tahun 638 Masehi. Dengan keislamannya ini berakhir pula lah tambuk pemerintahan kerajaan Persia atas negeri Yaman. Nah, itu ya ikhwah. Kita selesai saja sampai sini faedahnya. Ternyata kayak gitu ya kisahnya setelah perang gajah. Kisahnya seperti itu. Nah, kalau kita tutup saja. Wallahu ta'ala alam.
Besok kita akan bahas tentang al-hira. Wallahu taala alam wa billahi taufiq wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.